Dan dari pelajaran dari doa ini juga, yang pertama, semua kehidupan kita dikaitkan dengan doa. Nah, bagaimana kita tidak belajar tentang doa tersebut sedangkan semua kehidupan kita ada kaitannya dengan doa. Masuk keluar rumah ada doa. Sebelum setelah makan ada doa. Sampai ingin berhubungan intim dengan istri azakumullah ada doa. Ya. Maka doa-doa ini harus dipelajari dan dikaji agar kita tahu maksud, makna dan tujuan dari doa tersebut. Kemudian juga lihat seorang muslim sebelum tidur dia baca apa? Baca doa. Bangun dari tidur dia baca doa. Di pagi hari dia baca doa. Ini menunjukkan manusia harus luju ilallah. Dia harus menyandar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya sebelum tidur, bangun dari tidur, bahkan di pagi hari, sebelum beraktivitas, dia harus meminta dan berdoa kepada Allah, maka ini menunjukkan manusia dalam semua halnya harus luju ilallah, kembali kepada Allah, menyandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan juga pelajaran dari doa ini, keberkahan di pagi hari. Keberkahan di pagi hari. Lihat Nabi SAW berdoa kepada Allah di pagi hari. Ya, kata Nabi SAW, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahkan di setiap waktu paginya. Ya, maka Nabi SAW beliau berdoa di pagi hari. Bahkan dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Ya, kata para ulama, pagi hari diibaratkan seperti kepala onta. Sisa hari itu badan hingga buntutnya. Jadi kalau onta dipegang kepalanya, dia bisa ngikut ke kiri dan ke kanan. Artinya kalau seorang di pagi hari dia aktif, dia berdoa, dia berzikir, baca Al-Quran, beraktivitas, maka semua sisa harinya akan baik. Dari siang, sore hingga malam. Namun kalau di pagi harinya dia tidak baik, maka semua harinya tidak akan baik hingga penutupnya. Maka kebaikan manusia pada hari tersebut tergantung pada pagi harinya. Ya, kalau pagi harinya baik, maka sisa waktunya akan baik. Namun kalau pagi harinya tidak baik, maka semuanya pun tidak baik. Ya, makanya banyak keberkahan waktu di pagi hari. Ya, dan apabila seseorang diberkahi waktunya oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan mengamalkan amalan yang banyak dalam waktu yang singkat. Sekarang ini subhanallah ya ikhwah, kita mengamalkan amalan yang sedikit tapi waktu sudah habis. Ya, kadang kita bangun tidur sampai siang, gak banyak amalan yang bisa kita kerjakan, habis waktunya. Ya, sedangkan Nabi SAW waktunya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi SAW apa yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah di musim haji, ngapain itu orang-orang haji? Tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian malamnya mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya dia jalan ke Mina, lempar jumroh, kemudian hadyu, menyembelih, tawaf ifadah, sa'i. Ya, itu kalau bisa dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lihat Nabi SAW di tanggal 10 dari waktu duha sampai zuhur. Bukan sampai malam, dari waktu duha sampai zuhur. Melempar jumroh, memotong kurang lebih puluhan ekor onta, memakan daging ontanya, tahallul, tawaf ifadah, sa'i, semuanya selesai sampai sebelum zuhur. Ya, kalau sekarang mungkin dikerjakan bisa sampai tanggal 12 juga atau tanggal 11. Itu Nabi mengerjakannya cuma dari
ba'da subuh sampai sebelum zuhur, waktu duha udah selesai semuanya. Waktu nggak berubah, tetap 24 jam. Harinya tidak berubah dari hari Ahad sampai Ahad lagi. Cuman yang hilang dari kita keberkahan. Makanya dikatakan seseorang waktunya mubarak, waktunya barokah, dia bisa dalam waktu yang singkat mengamalkan amalan yang banyak. Jadi subhanallah, dari pagi sampai sebelum zuhur, ya semuanya udah dia kerjakan. Baca Al-Quran, duha, mencari nafkah, mendidik anak, mengantarkan anak sekolah misalnya. Istri sudah memasak dan yang lain-lainnya. Cuman dalam waktu yang singkat. Ya makanya diantara kiatnya dia menjaga waktu di pagi hari. Karena burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi.